Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Tanti malam ini di Kedai Pak Itam dalam podcast Kelakar Pak Itam. Hari Selasa malam Rabu, tanggal 4 November 2025. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu narasumber kita. Di sebelah kanan saya Pak Firman, di sebelah kiri saya Kak Raufa, mungkin sudah kenal. Karena biasanya yang jadi moderator di Kedai Pak Itam nih Kak Raufa. Tapi malam ini Kak Raufa kita ajak untuk ngobrol-ngobrol ya. Sebetulnya ini soal apa? Nah, ini kebetulan insya Allah nih bentar lagi nih para pemirsa. Kita mau ada festival ya, festival Basnas. Nah, Pak Firman ini jelasin juga nanti apa sih Basnas, apa sih festival Basnas gitu. Mungkin kita langsung aja deh, langsung ke Pak Firman. Festival Basnas ini kayaknya baru nih, baru terdengar nih. Itu gimana kira-kira Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai malam hari ini kita bisa bersilaturahmi di Kedai Pak Itam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para pemirsa podcast di Kedai Pak Itam, pertama-tama izinkan kami selaku Ketua Basnas Kabupaten Belitung mengucapkan terima kasih nih kepada Kak Tanti yang mengundang kami untuk kelakar ya Kak ya. Oke, kita kelakar terkait dengan sebentar lagi Basnas Kabupaten Belitung akan melaksanakan hajatan besar, kata orang Belitung gawe besar gitu loh. Gawe gede gitu. Yang mana memang gawe gede ini baru pertama kali lah diadakan oleh Basnas Kabupaten Belitung. Insya Allah nanti namanya Festival Basnas 2025 dengan tema melangkah satu kelangkah untuk 1000 langkah gitu loh. 1000 harapan, mas saya jadi lupa. Saya jadi lupa sendiri malah. 1 langkah 1000 harapan. Nah, itu ada makna tersendiri nanti untuk temanya itu. Nah, mungkin sebelum lebih jauh kita kelakar, perlu kami perkenalkan dulu bahwasanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional ini merupakan lembaga satu-satunya milik pemerintah, tetapi dia non-struktural. Artinya tidak termasuk ke dalam kategori pegawai tetap ASN. Ya, kalau pegawai ASN kan ada pensiunnya Bu ya, terus ada segala macam. Tetapi kalau di Basnas itu dia bentuknya non-struktural, tetapi tetap di bawah pemerintah dan menjadi lembaga pengumpul zakat, infak dan sedekah yang resmi, satu-satunya milik pemerintah ya, yang mana dulunya memang dikenal dengan Basda, Badan Amil Zakat Daerah Bu. Tetapi seiring zaman keluarlah Undang-Undang 23 tahun 2011, maka dibentuklah yang namanya dengan Basnas. Sampai ke daerah-daerah kabupaten, sampai ke kota dan provinsi, yang tadinya Basda menjadi Basnas gitu loh. Basnas provinsi, Basnas kabupaten, Basnas kota media. Nah, seringkali masyarakat keliru antara Basnas dengan Basarnas gitu loh. Beda tipis ya. Beda-beda tipis ya. Basnas dan Basarnas. Kalau Basnas kan ini mengurusi masalah zakat, infak dan sedekah. Ketika kita masyarakat yang sudah memiliki harta sampai nisab, itu memang diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, zakat penghasilannya. Nah,
Kalau di Belitung sendiri itu namanya Basnas Badan Amil Zakat Kabupaten Belitung. Basnas Kabupaten Belitung. Yang mana di Basnas Belitung ini di bawah kabupaten, pemerintah kabupaten, pengawasannya pemerintah kabupaten dan Kemenak Kabupaten Belitung. Dan kami pun juga penerima dana hibah tetap, Bu. Penerima dana tetap, jadi memang gajinya itu dari dana hibah kabupaten. Makanya ada pengrekrutan setiap 5 tahun sekali. 5 tahun sekali direkrut pula pimpinannya, 5 tahun sekali rekrut pula pimpinannya. Tapi kalau amil yang ada di Basnas Kabupaten Belitung ya merupakan pegawai tetap, pegawai tetap di situ. Nah, kami ada berlima, kami dilantik itu di masa periode Pak Sanem, Pak Sahani Saleh, pada tanggal 26 April 2022. Nah, insya Allah nanti tahun 2027 kami berlima ini berakhir gitu loh, Bu. Kemudian di Basnas juga ada 5 pimpinan, 1 ketua saya sendiri, kemudian ada wakil ketua bidang pengumpulan Pak Muhammadiyah, kemudian wakil ketua bidang penyaluran Pak Noval Sehendra, kemudian wakil ketua bidang keuangan dan pelaporan itu Pak Subhan, dan terakhir wakil ketua bidang umum dan SDM Irwansyah. Nah, kami berlima itu ya, diamanahkan mengelola dan memanage keuangan, khususnya dana-dana zakat yang memang masyarakat Belitung amanahkan, masyarakat Belitung titipkan gitu loh, untuk dikelola, untuk disalurkan kepada yang memang berhak menerimanya. Nah, di Basnas juga ada beberapa program. Yang pertama, program Belitung Cerdas, itu terkait masalah pendidikan. Kemudian ada Belitung Sehat untuk masalah kesehatan. Kemudian ada Belitung Makmur, ini untuk masalah pemberdayaan ekonomi umat terkait dengan UMKM dan perekonomian yang memang harus kita bantu biar lebih meningkat lagi. Kemudian ada Belitung Takwa terkait dengan syiar-syiar Islam, dan terakhir Belitung Peduli. Belitung Peduli ini masalah kebencanaan. Nah, ada 5 program yang ada di Basnas Kabupaten Belitung, yang mana 5 program ini memang harus dijalankan, memang harus disalurkan dengan dana-dana zakat tadi yang disetorkan dari masyarakat Belitung yang memang memiliki harta sudah sampai nisab, mereka titipkan ke Basnas Belitung untuk disalurkan. Nah, mungkin begitu dulu perkenalannya, Kang dan Ria. Ya, ini menarik karena mungkin hampir semua masyarakat mungkin belum terlalu mengenal. Iya. Betul ya. Jadi tadi ada 5 program dan kata Pak Firman, orang taunya Basarnas gitu. Karena mungkin Basnas pun orang taunya menyelamatkan. Taunya hanya pada saat susah kita datang ke Basnas. Iya, betul. Padahal sebetulnya kita harus tiap saat datang ke Basnas untuk berbagi. Betul. Ya, artinya bukan orang-orang yang tadi butuh diselamatkan yang harus datang ke Basnas. Butuh orang yang menyelamatkan, tidak bergantung ke negara. Dan ada program yang UMKM tadi. Nah, ini mungkin pengen dijelasin apa berhubungan dengan festival ini. Iya. Baik. Ini sebelum saya menjelaskan terkait hubungannya dengan festival yang akan kita laksanakan pada tanggal 7 sampai 9 November nanti, memang sebelum masa kepemimpinan saya dan kawan-kawan itu hampir Basnas Belitung ini kurang dikenal dari masyarakat gitu loh. Kurang dikenal. Apa sih Basnas? Kadang di mana sih kantor Basnas? Fungsinya Basnas apa sih gitu. Nah, makanya di masa periode pertama saya, kedua saya, sampai ketiga saya dan teman-teman itu masa perkenalan, Bu. Saya sama teman-teman mempunyai program bagaimana kita
memperkenalkan Basnas Belitung, bukan cuma program-programnya, tapi juga dengan simbol-simbolnya, slogan-slogannya kita perkenalkan ke masyarakat. Sehingga masyarakat itu kenal, apa sih ini Basnas Belitung nih, untuk apa sih segala macam. Alhamdulillah sekarang di kepemimpinan kami mau masuk 4 tahun ini, masyarakat jadi tahu gitu loh Bu. Sampai ke pelosok-pelosok pun masyarakat tahu Basnas itu apa. Karena memang program-program kami sampai ke pelosok-pelosok Bu. Seperti misalnya salah satu bantuan rumah layak huni. Nah, bantuan rumah layak huni itu kan di desa-desa, di pelosok-pelosok kami masuk. Terus bantuan untuk WC. Kita tahu di Belitung ini masih banyak masyarakat-masyarakat di pedesaan yang belum ada WC, Bu. Agi ada no BAB di hutan. Nah, zaman-zaman dulu kan memang gitu kan, di hutan. Nah, itu kami masuk ke situ, Bu. Jadi ada anggarannya, setahun itu kami harus membangun 7 unit, dan itu berbagi di setiap desa. Kalau di rumah layak huni itu setahunnya 2 unit, tapi alhamdulillah untuk tahun ini kami bisa membangun lebih dari 5 unit karena ada bantuan dari Basnas RI untuk dibagikan kepada masyarakat Belitung. Nah, terkait dengan festival, kami pimpinan Basnas melihat kok di Belitung sekarang ini lagi musim festival ya gitu, Pak. Nah, lagi tren festival gitu loh. Tetapi saya dan teman-teman mengkaji tren festival ini tidak ada yang kayaknya yang mendidik masyarakat gitu loh. Cuman yang didapat bagaimana IO-nya dapat duit, bagaimana pedagangnya dapat duit, bagaimana penyedia tempatnya dapat duit, habis itu selesai. Tidak ada yang dibawa dari masyarakat, baik itu pengunjung, baik itu penyewa stand dan sebagainya, itu ada yang dirasakan dalam hal festival. Nah, kami dalam hal ini memang mempunyai program sosialisasi zakat, Bu. Jadi selama ini kan kami program sosialisasi zakat ini dari kantor ke kantor, dari sekolah, dari masjid ke masjid. Kami melihat ini kurang maksimal karena kurang begitu banyak diketahui dari orang gitu loh, Bu. Dilihat dari orang, dimengerti dari orang. Nah, kami coba kita kolaborasi nih, sosialisasinya kita masukin ke acara festival ini. Nah, makanya kembali lagi ke tema tadi, 1 langkah 1000 harapan. Dengan mensosialisasikan ini, harapan kami banyak orang lebih tahu terkait dengan apa itu Basnas, apa itu zakat, apa itu infak dan sedekahnya, dan apa saja yang ada di Basnas program-programnya. Nah, latar belakangnya seperti itu, Bu. Kenapa kami mencoba mencari kreasi untuk bersosialisasi ke mana, ke bidang ke bidang festival yang saat ini memang lagi booming-boomingnya di Belitung, ya kan? Booming mereka di mana-mana ada festival nih, Bu. Kita bahkan di tempat yang akan kita laksanakan saat ini pun sedang ada festival gitu lah. Jadi agak seperti bentrokan lah gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kan orang akan melihat mana acara yang memang benar-benar kualitas, mana hanya acara yang hanya melandakan kuantitas. Nah, makanya Basnas dalam hal ini menggandeng banyak pihak dengan dengan kegiatan tersebut. Karena memang Basnas belum pernah, Bu, menyelenggarakan yang namanya event sebesar ini. Basnas nasional tuh bisa dihitung sama jari belum. Jadi se-Indonesia, se-Indonesia ini melaksanakan festival itu hanya bisa dihitung sama jari, Bu. Hanya 4 sampai 5 Basnas yang bisa melaksanakan ini, yang baru melaksanakan ini. Di Provinsi Bangka Belitung, baru Basnas Belitung yang mengadakan acara festival Basnas ini. Nah, kami juga menyadari mengadakan acara itu nggak mudah. Artinya kami harus menggandeng banyak stakeholder nih, Bu. Salah satunya Kak Tanti yang kami undang, terus ada Kak Raufa,
beliau memang untuk kami ajak sebagai jadi relawan, dan alhamdulillah banyak lagi teman-teman relawan yang lain untuk mensukseskan acara Festival Basnas ini. Nah, di dalam acara Festival Basnas ini nanti kegiatan-kegiatannya itu nyambung ke program, Bu. Salah satu misalnya Duta Zakat. Duta Zakat ini ada hubungannya dengan dai zakat kami, Bu. Terkait nanti kalau memang sudah terpilih, harapan kami Duta-Duta Zakat itu menjadi corongnya Basnas. Mereka bisa menyampaikan apa itu zakat, ayo kita berzakat, apalagi di kalangan Gen Z ya. Kalangan Gen Z ini kan kita khawatir sekali gitu loh dengan apa yang namanya zakat, mungkin mereka nggak begitu peduli dan gitu paham terkait itu. Nah, terus untuk ada yang lebih serunya lagi, Bu, kegiatan di festival nanti kami masukkan budaya Belitung dengan program Belitung, Belitung apa itu? Belitung Peduli, yaitu nikah massal, Bu. Nah, nikah massal ini kami nanti insya Allah ada 3 pasang ya, ada 3 pasang gitu yang akan mengangkat budaya kita, Bu. Ya, dari mulai prosesi keluar rumah kini kan, dari mulai sampai dengan prosesi terakhir makan bedulang gitu. Ada ini kami sajikan itulah. Dan kami alhamdulillah kerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Belitung, dan mereka sangat support sekali karena ini mengangkat budaya Belitung. Dan ini sekali lagi saya sampaikan ada sangkut pautnya, ada keterkaitannya dengan program yang ada di Basnas. Di Belitung Peduli itu ada yang namanya biaya pernikahan, Bu, bantuan pernikahan, yang selama ini tidak terpakai. Tidak terpakai. Hampir berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun kami masuk di Basnas, ini tidak terpakai biaya bantuan pernikahan. Akhirnya kami berpikir, kalau misalnya kita biarkan begini saja, ini tidak jalan nih program. Coba kita masukkan aja ke acara festival, kita masukkan buat acara yang namanya nikah massal. Nah, terus juga ada lomba mewarnai juga di bidang pendidikan, Belitung Cerdas, kemudian talk show, terus pelatihan santripreneur. Nah, itu semuanya mengait dengan program-program yang ada di Basnas Kabupaten Belitung. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kami mencoba dengan kreasi baru ini ya, kami mencoba menyajikan kepada masyarakat tema yang kami usung, 1 langkah 1000 harapan ini bisa benar-benar dapat kami terima gitu loh, dapat masyarakat terima gitu loh, dapat masyarakat rasakan. Artinya kami selangkah maju, harapan kami dapat 1000 gitu loh, Bu. Gitu kurang lebih. Ini tadi kita udah kehadiran salah satu pimpinan Basnas, beliau. Oke. Beliau dipanggil Pak Nopal atau Bang Nopal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan kira-kira nih? Menyemangati supaya orang datang di festival itu tadi, kira-kira. Baik, terima kasih Bu Stanti dan Mbak Rofa, serta kami hormati Pak Ketua Basnas nih, rekan kami. Memang saat ini Belitung sedang digempur bazar. Iya. Memang bazar yang saat ini, yang terjadi pada saat ini, mereka hanya menampilkan hiburan musik semata. Iya, betul. Nah, ini memang insya Allah coba nantikan. Jadi kita ada beragam acara yang semuanya mungkin ada bersifat edukasi. Salah satunya nanti nikah massal. Iya. Nikah massal itu mungkin kita mengajarkan kepada masyarakat, loh ini loh budaya Belitung. Memang nanti mungkin di situ ada budayanya, ada pantunnya, ada lucunya. Jadi ini tanpa settingan. Entertainnya ya, Iya, gitu ya. tanpa settingan. Kita nggak tahu nih, wallahu alam hijab kabulnya 1 kali atau 2 kali. Itu yang biasa ditunggu jadi ya. ditunggu masyarakat. Iya. Bahkan perlu Ibu Tanti ketahui, beberapa hari yang lalu di saat player kami menyebar, nikah massal ini merupakan FYP itu di TikTok itu. Alhamdulillah ada yang sampai viewernya sampai 3 gitu juta. ya. Ibu. Iya. Karena memang ini belum pernah terjadi di masyarakat kita.
Iya, Nah, mudah-mudahan nanti kita saksikanlah malam minggu ya, saksikanlah yang gitu ya. kita beramai-ramai, karena memang di itu kita tidak dipungut biaya sama sekali. Iya, Kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa menikah itu merupakan sunnah Nabi. iya, Jadi menikah itu bahagia, konsepnya menikah itu walaupun dengan sederhana tapi bisa begitu bermakna. Itu Bu yang pertama. Yang kedua, ada perlu juga memang Basnas secara universal saat ini mengalihkan dari jenis bantuan konsumtif menjadi bantuan produktif. Jadi memang itu instruksi dari Basnas RI, Bu. iya, iya. Kita lebih mengedepankan untuk yang produktif. Oleh karena itu nanti ini baru pertama kali kita coba santripreneur. Dengan harapan kami santri itu bukan hanya melulu berpikir tentang agama. Bahwa santri itu harus melek bagaimana teknologi, bagaimana ilmu manajemen. Jadi mudah-mudahan dengan akhlak yang baik ditambah pengetahuan manajemen, jadilah insan yang bermanfaat. Dan insya Allah ini merupakan langkah awal. Setelah itu nanti akan kita berikan, kalau sekarang pelatihan, nanti ada bersifat bantuan. Oke. Jadi bantuan itu mungkin ZMAT yang akan kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Oh, Jadi selama ini memang di Belitung kita sudah berdiri 25 ZMAT. Ini mohon maaf ya Bu ya. 20. Ini perlu kami apresiasi karena sebangka Belitung itu cuma ada di provinsi dan di Belitung, Bu. Dan yang paling banyak tadi. Di Belitung. Di Bangka itu cuma 20. Oh, oke. Kita itu alhamdulillah saat ini sedang dilirik dari Basnas RI. Terbukti banyak program-program yang hanya di Basnas Belitung ada. Contoh Z Auto, Ibu. Z Auto apa? Z Auto itu bengkel yang dimodali dari Basnas. Kita memang untuk Basnas Kabupaten Belitung itu sudah ada 8 dari masyarakat Belitung. Tapi Basnas RI kita tahun ini mengucurkan 3, Bu. 3 orang mustahil. Jadi banyak, sedangkan itu hanya 2 kabupaten yang dapat, Bangka Tengah dan Belitung. ZMAT kita dapat. Kampung zakat itu satu-satunya di Babel, Bu. Oh iya. Iya, kita punya kampung zakat. Oke. Jadi rumah layak huni kita punya, Bu, dari Basnas RI juga. Iya, iya. Nah, jadi alhamdulillah banyak program, bahkan insya Allah nanti akan ada pelatihan juga karena untuk dari Basnas RI untuk masyarakat, sebagaimana saat ini kita tahu teknologi itu bukan bisa kita tinggalkan. Iya. Kita harus melek teknologi karena mudah-mudahan dengan teknologi itu bisa membantu kita. Nah, itulah insya Allah bulan Desember pun nanti akan ada dari tim Basnas RI yang melakukan pelatihan itu, Bu. Dan juga ini mohon maaf, Belitung ini satu-satunya wilayah Sumatera yang dipilih. Jadi seluruh Indonesia itu ada 5 kabupaten dan Basnas Belitung salah satunya, itu prestasi, Bu. Wah, ini yang Alhamdulillah. didengar ini oleh pemirsa. Ya, Oke, oke. harapan kami sih kami sudah berbuat, memang kami belum maksimal. Tolong bantu doa dan dukungannya serta Siap. dukungannya lah. Dan kehadirannya di Pantai Tanjung Iya, Kendang ya. kita tunggu. Itu yang paling penting. Memang selama ini kita buktikan. Selama ini ada yang mengatakan kalau untuk acara-acara Islami itu animo masyarakatnya kurang. Nah, tapi ini insya Allah kita buktikan. Ya. Kita buktikan bahwa masyarakat Belitung itu masyarakat yang agamis, yang peduli dengan agamanya. Memang ini PR buat kita, Bu. Karena kemarin saya dengar informasi waktu acara apa itu yang di Hantu itu. Nah, itu ramai benar, Bu. Iya, Sampai membludak. Nah, masa ngeliat hantu berfoto sama hantu membludak kok gitu Masa gitu. enggak dilihat gini acara kita gitu ya. Iya, gitu ya. Itulah Oke. harapan kami. Nah, ini karena kita maunya harapan-harapan ya. Ini terus terang harapan Kak Raufa sebagai relawan nih apa nih? Ini belum ditanya nih. Kenapa mau rela tadi itu untuk Basnas? Dan apa yang Kak Raufa coba lakukan untuk mensupport kegiatan ini?
Silakan Kak. Terima kasih kesempatannya gitu Bu Tanti dan mohon izin ya Pak Firman dan Pak Noval. Ya jadi di Basnas ini, di Basnas Festival khususnya gitu ya, alhamdulillah Rofa diajak tadinya sama Bu Tanti gitu ya atas arahan Pak Firman juga untuk terlibat di Basnas Festival sebagai relawan. Tadinya hanya fokus mengurusi acara ya, kebetulan memang kan Rofa pernah ada pengalaman sebelumnya gitu, baik di Bandung sebelum ke Belitung maupun pas di Belitung pun juga pernah ikut kegiatan pemuda, bikin kegiatan seperti itu. Jadi ada pengalaman bikin kegiatan. Nah, jadi dilibatkan untuk menjadi anggota ini acara ya, staf dari divisi acara di sini. Dan seiring berjalannya waktu gitu, mungkin kalau dari motivasi Rofa kenapa mau ya jadi relawan itu ya gitu, memang karena ingin jadi manusia yang bermanfaat aja sih gitu ya, kita ingin jadi manusia yang bermanfaat. Dan memang ketika pulang ke Belitung itu apa ya yang bisa dikontribusikan untuk Belitung tercinta ini gitu, karena semakin mendalami gitu ya, semakin berusaha untuk jatuh cinta, ternyata memang melihat banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang ada di Belitung ini, dan memang perlu kontribusi kita gitu yang cukup nyata gitu ya. Dan alhamdulillah merasa memiliki potensi, terus juga ya baru diamanahi beberapa hal baru juga gitu kan, jadinya coba dulu. Nah pas di Festival Basnas ini karena tadi di acara ya, alhamdulillah Pak ngerasa sangat diapresiasi dan didengarkan ide-ide baru. Padahal kan di sini Rofa pengalaman pertama untuk bertemu dengan Bapak Ibu di Basnas yang katakanlah beda generasi ya Pak ya gitu, kita gitu. Rofa hadir sebagai Gen Z, tapi tidak yang tidak yang ditentang atau gimana gitu, justru malah sangat-sangat didengarkan gitu. Cuman memang kan kita tetap ada hal-hal yang tidak bisa direalisasikan langsung ya gitu ya. Nah salah satu yang coba Rofa kemarin sempat idekan gitu adalah terkait isu Palestina. Didengarkan dan harinya hampir mau ya Pak ya gitu untuk direalisasikan, tapi kata Pak Firman ya kemungkinan untuk saat ini kita belum dulu bisa mengangkat itu gitu, tapi insya Allah kedepannya ketika ada kesempatan gitu ya kita bisa ciptakan gitu terkait Palestina gitu. Tapi jadi bukan berarti ibaratnya ditolak gitu ya, tapi kita coba tunda di waktu yang lebih baik gitu nantinya. Nah dari situ akhirnya terus coba gitu ya brainstorming bersama Pak Irwansyah gitu yang ketua dari divisi acaranya. Lalu muncullah ide terkait duta zakat sekolah. Tadinya pemilihan duta zakat aja nih, tapi karena kita baru pertama kali ya, jadi akhirnya coba untuk cari lingkup yang lebih kecil agar lebih memudahkan. Dengan pengalaman Rofa juga kemarin alhamdulillah di duta bahasa gitu ya, jadinya sedikit tahu lah gitu bagaimana sih kaderisasi perdutaan ini gitu ya, dan coba untuk bikin dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Di hari ini adalah hari kedua pembekalan dan tahap pembekalannya cukup singkat memang, jadi sudah selesai gitu di seleksi. Yang ini juga termasuk yang nekat ya, karena kalau misalnya acara duta-dutaan di tempat lain gitu Bu, itu persiapannya cukup matang dan cukup jauh dengan panitia yang biasanya para alumninya gitu. Dan ini pertama kali ini belum ada alumninya, dan yang menjalankannya adalah relawan gitu ya, bukan yang jujur gitu ya pemirsa gitu ya, jujur. Ini Rofa belum memahami terkait Basnas sendiri, terkait zakat sendiri gitu ya. Perlu belajar juga. Jadi ngajarin orang tapi gitu. Jadi Rofa tuh benar-benar belum tahu sama sekali lah ya terkait zakat gitu. Bahkan mungkin kalau ada yang nembak nanya terkait materi zakat juga, waduh Rofa harus googling dulu gitu kayaknya gitu ya. Tapi ya karena dengan semangat itu tadi ya, semangat untuk menjadi yang bermanfaat dan merasa bahwa ini ide yang bagus untuk regenerasi juga, dan siapa tahu dengan hadirnya Rofa di sini bisa jadi jembatan gitu. Karena image-nya, mohon maaf ya Bapak gitu ya, image-nya memang ya Basnas ini kan mungkin ya kaku gitu ya kalau di mata Gen Z gitu. Terkait zakat ini adalah materi yang membosankan, materi yang kaku gitu dan lain-lain ya. Walaupun tadi disebutkan ada dai zakat, ada sosialisasi zakat ke sekolah-sekolah, tapi yang di bayangan Rofa ya kemungkinan besar nih, mungkin kalau didengerin gitu sama anak-anak gitu sosialisasi zakat tuh ini ngantuk gitu, pengen segera bosan gitu kan ya. Nah, jadi ketika muncul duta zakat ini gitu, itu kita coba untuk menabrak ya stigma tersebut. Kita coba untuk membuat sesuatu yang baru, membuat terobosan bahwa enggak loh gitu, sosialisasi zakat tuh bisa dibikin semenyenangkan itu. Dan
akhirnya Rova coba buktikan dengan 24 peserta dari berbagai SMA gitu ya. Memang karena tadi waktunya mepet, jadi pengiriman delegasi dari sekolah-sekolah pun akhirnya tidak penuh gitu ya. Jadi ada yang sekolah-sekolah yang belum mengirimkan delegasi, tapi alhamdulillah dapat 24 peserta. Hampir Nah, dari 20 seluruh dari Kabupaten Belitung. Kabupaten Belitung. Ini jadi untuk angkatan pertama ini 24 peserta, dan alhamdulillahnya lagi dari pihak Basnas tuh bukan yang kita seleksi terus hanya beberapa orang yang terpilih jadi duta zakat, enggak Bu. Jadi dari 24 itu 24-nya adalah duta zakat sekolah. Jadi mereka udah dapat selempang, udah dapat gelar gitu ya. Hanya saja nanti akan dilombakan untuk mencari yang terbaiknya gitu. Nah, cari yang terbaiknya. Nah, dari situ kan selama 2 hari pembekalan ini kan jadi belajar nih Bu ya. Nah, gimana caranya ya supaya mereka tuh benar-benar konsentrasi, menyimak gitu ya dengan menyenangkan gitu. Akhirnya kami masuk dengan gaya yang tidak kaku dari pembawa acaranya, misalnya terus dari konsep-konsepnya, bahkan kayak misalnya nih post-test nih Bu ya, misalnya kayak kalau post-test tuh kan biasanya kaku kita pakai Google Form atau nulis di kertas gitu ya. Nah, kami tuh pakai kuis yang di platform digital, pakai Quizizz gitu misalnya. Nggak ngerti kan? Nah, itu pakai kuis. Jadi mereka ngisi di link gitu, link web gitu, soal-soalnya yang udah diacak dari sistem platform itu yang berdasarkan pembekalan mereka. Terus nanti ada skornya. Nah, skornya itu pakai kan aplikasinya warna-warni ya, dan ada suaranya. Itu skornya tuh langsung muncul tuh di layar kan. Jadi, wah siapa nih yang paling skor yang paling tinggi gitu kan, cepet-cepetan jawab gitu. Iya, keluar gitu. Kelihatan. Jadi maksudnya selama mengisi itu tuh ada kayak ini menyusul gitu-gitu. Nah, itu seru ya. Situasi-situasi seperti itu seru, dan itu jarang terjadi gitu di mungkin tadi ya sebelumnya gitu ya di lingkungan Basnas gitu kan. Dan ketika mereka mendapatkan materi-materi itu pun gitu ya diselingi dengan ya tadi gaya-gaya acaranya yang menyenangkan, kakak-kakak panitianya juga sangat humble gitu ya kepada teman-teman pesertanya gitu. Kami coba buka evaluasi tadi gitu ya, terus menanyakan gitu pendapat mereka terkait ini. Alhamdulillah responnya positif gitu. Alhamdulillah mereka seru dan ada kesadaran. Ada kesadaran. Jadi kata, itu yang paling penting itu ada kesadaran. Jadi oh ternyata zakat itu seperti itu ya. Oh ternyata harus perhitungannya begini-begini ya. Oh ternyata di lingkungan sekolah itu kita bisa loh melakukan program-program zakat meskipun misalnya kita belum wajib zakat gitu ya. Itu kesadaran-kesadaran itu gitu. Dan mereka jadi mereka kan juga ada presentasi ide sosialisasi zakat ya Bu ya gitu ya. Dan ide-ide mereka wah sepertinya wajib didengar juga gitu oleh Bapak Ibu Basnas. Nah nanti harapannya padahal itu maksudnya masih taraf SMA gitu ya, tapi mereka udah menalurkan ide-ide yang sangat segar gitu. Dan harapan Rova sih ini hanya ibaratnya Rova hanya mengantarkan mereka menjadi mitranya Basnas, tapi nanti setelah sesi pemilihan ini selesai bisa diberdayakan gitu ya oleh Basnas agar mereka jadi suatu komunitas yang mungkin ketuanya adalah yang terbaik satu misalnya ya ketuanya, nanti mereka diberdayakan untuk menjalankan program yang justru diinisiasinya sama mereka gitu. Dan kalau misalnya ada dari Basnasnya bisa ditambahkan gitu ke mereka, karena program-program itu menurut Rova sangat sayang kalau tidak dijalankan. Itu dari mulai sosialisasi kolaborasi dengan antar sekolah, safari kelas, safari zakat kelas, terus juga bikin aplikasi, bikin ketika sosialisasi harus ada gamesnya katanya gitu ya. Terus ada apa lagi ya, media sosial, mereka pada pengen punya rencana untuk bikin konten-konten terkait zakat di media sosial. Kan itu ide-ide yang ya balik lagi tadi generasinya Bapak Ibu mungkin tidak terpikir sejauh itu ya, atau mungkin tidak sampai memiliki skill untuk itu. Tapi anak-anak sekarang itu punya skillnya. Nah, kebetulan juga pemirsa yang nonton, alhamdulillah sekarang sudah mulai diunggah di media sosialnya Duta Zakat Belitung. Kenapa namanya Kenapa namanya Duta Zakat Belitung? Karena kita nggak tahu di tahun depan akan regenerasinya apakah misalnya tadi sekolah aja, apa mungkin nambah gitu ya umum gitu. Jadi kita coba bikin Duta Zakat Belitung, dan sekarang lagi ada penilaian Duta Zakat Favorit Putra dan Putri. Jadi melalui interaksi di media sosial, jadi boleh di like, comment, and share ya kalau kata Gen Z sekarang gitu. Foto-foto profil mereka gitu, ada Twibonya, sekaligus juga ada judul ide dan poster ide sosialisasi mereka. Jadi
nggak cuman nge-like fotonya aja gitu ya, tapi Bapak Ibu atau pemirsa gitu itu bisa membaca juga nih ide apa sih yang mereka tuangkan untuk sosialisasi zakat di lingkungan sekolah mereka. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf agak jadi panjang gitu, tapi intinya harapan Rafa itu justru malah semakin bertambah ketika menjalankan karena melihat harapan mereka juga gitu sebagai generasi muda yang peduli zakat. Seperti itu. Dapat nih Bu Tanti berarti temanya Ya. dengan satu langkah 1000 harapan dapat gitu loh. Betul. Ya kan Sangat artinya benar. memang kita melakukan satu kegiatan festival tapi harapan kita lebih banyak kepada apa yang disampaikan dari Kak Rofa tadi kan harapan kami memang tumbuh generasi-generasi Gen Z yang memahami apa itu terkait dengan zakat. Makanya pada saat tercetusnya ide mau buat festival, saya mikir nih Bu, kalau dikelola dari hanya teman-teman internal Basnas saja, ini acara akan kaku, sangat kaku gitu loh. Acaranya akan sangat ya gimana ya, biasa-biasa aja gitu loh. Bahkan mungkin bisa ditinggalin orang gitu loh. Apa sih ini, karena orang lebih suka di Belitung ini yang ada musiknya, wah lah tanda kutip lah gitu loh. Ada setiap festival pasti ada seperti itu. Nah makanya saya berpikir nih, saya minta tolong nih ya Bu Tanti sebagai mungkin yang memang udah lama mendalami terkait dengan UMKM. Alhamdulillah ketemu dengan Kak Rofa yang memang saya sangat setuju gitu loh apa yang beliau sampaikan, ide-ide yang beliau sampaikan, dan memang saya lihat di saat sekarang ini kita tidak boleh melepas atau tidak menggandeng kaum Gen Z karena mereka ini ya beda dengan kita Bu. Wawasannya, keterampilannya, semuanya itu mereka miliki gitu lah. Apalagi dengan teknologi yang semuanya ada di sini, digital, digenggam semua. Nah, kami Basnas kalau mau maju, kalau mau bersaing dengan las-las yang lain, yang seperti las tetangga ya, las tetangga, mungkin boleh gak saya sebut Bu ya? Lajismu itu, ya, Lajismu itu personilnya anak-anak muda, Bu. Anak-anak muda. Jadi saya melihatnya kok kenapa Basnas tidak bisa merekrut anak-anak muda seperti ini? Mereka yang diberdayakan, tetapi mereka harus dididik dulu. Mereka harus dimentor dulu, harus dikasih wawasan dulu terkait ini, barulah mereka bisa ini. Itu di mana-mana anak-anak Lajismu itu, Bu. Kalau saya ke pasar ketemu, saya ke masjid pasti ketemu, di sini ketemu lagi, masya Allah saya bilang. Nah ini jadi penyemangat saya nih Bu, penyemangat saya dan teman-teman yang lain untuk kedepannya bisa merekrut anak-anak muda yang memang benar-benar potensi, apalagi nanti kita udah punya duta-duta zakat, ini bisa kita kembangkan lagi. Di Basnas itu kita ada yang nama program secara berkelanjutan membasuh luka Palestina. Setelah nanti duta zakat ini yang program Palestina baru kita khususkan ke Palestinanya aja. Dan bisa melibatkan mereka. Betul. Nah itu memang dari arahan dari pusat untuk terus kita gaungkan untuk terus membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bukan berarti di acara festival ini kita masukkan itu, bukan. Kita mau coba sendiri dulu. Nanti kita bikin event sendiri. Ada judulnya membasuh luka Palestina. Nah itu nanti insya Allah mungkin kita akan melibatkan Kak Rofa juga nanti teman-teman duta zakatnya kita akan berdayakan lagi, kita ajak lagi, kita akan minta pendapatnya mereka biar acaranya lebih masyarakat lebih peduli dengan Palestina. Gitu Bu harapannya. Boleh sedikit nambahin nggak Bu nih? Terkait tadi kan disinggung terkait lembaga amil zakat lain ya Pak ya. Nah kebetulan tuh di duta zakat ini kan memang pakai namanya duta zakat sekolah ya. Jadi kami tuh bukan hanya sekadar mengenalkan Basnas aja sebenarnya, justru juga mengenalkan lembaga amil zakat lain dan bahkan berkolaborasi ya Pak ya gitu ya. Ada yang narasumbernya dari Lajismu gitu, nanti Dewan Juri pun juga kita coba undang las yang lainnya juga gitu. Jadinya memang mereka itu fitrahnya tadi ya, jiwanya tadi itu semangat untuk peduli zakatnya, tapi dikenalkan dengan lembaga-lembaga resmi lainnya gitu. Tadi tidak hanya sekadar Basnas tapi juga las lainnya. Jadinya semangatnya itu bukan persaingan ya Pak ya gitu, tapi justru malah kolaborasi gitu sih Pak. Jadi kan kalau semakin masyarakat Belitung khususnya mengenal zakat, baik itu
sumbernya dari Basnas maupun dari las-las yang lain malah bagus. Iya betul. Artinya kayak waktu saya berkunjung dengan teman-teman kelas Lajismu, saya menyampaikan kita ini bukan saingan loh, bukan rival loh kita. Kita ini bagaimana kita menjadi amil yang bisa mengingatkan masyarakat ketika Sadarannya. ada harta yang sudah mencapai nisab itu wajib. Betul. Baik mau disetorkan ke Lajismu ataupun ke Basnas, monggo silakan. Iya. Sama aja. Semuanya buat masyarakat Belitung Betul, juga kembali lagi betul. ke masyarakat kesejahteraan masyarakat lagi gitu loh. Itu intinya gitu. Kesadarannya itu yang Kesadarannya. tumbuh ya. Iya. Mungkin Pak Noval ada yang seruan apalagi nih yang kepengen disampaikan UMKM-nya, ayo semangat juga berbagi gitu. Iya. Terus Jadi, yang Bu, pada hadir juga di sana ada makanan enak gitu. memang Silakan. sih alhamdulillah sampai detik ini yang sudah Berapa banyak yang ini mendaftar itu daftar? 132 ini. 132 UMKM ya, 132 dengan segala ya, macam dengan jenis. segala macam jenisnya. Memang ya kita akuin mereka juga nanti di samping itu kita mengajarkan. Makanya Iya. Bu, ini bedanya dengan pasar yang lain. Pedagang UMKM kita ajarkan untuk berinfak. Ah, Makanya setiap pedagang itu mendapatkan celemek, topi, dan satu buah celengan, Bu. celengnya, Iya, suruh nabung. Suruh nabung, suruh belajar berinfak. Iya. Di sini satu keyakinan, infak tidak pernah sampai memiskinkan kita. Ya. Berinfak itu tidak harus kaya, Iya. berinfak tidak harus nunggu punya uang. Yuk Betul. kita buktikan, kita nantikan janji Allah. 1 dibalas 10, 10 dibalas 100, masih ditambah. Berkali-kali Wallahu yudha'iful liman yasha. Allah akan melipat gandakan sebagaimana yang Dia mau. Jadi bukan dinilai besarnya, Bu. dengernya tuh ya Allah. Bukan dinilai besarnya, tapi dinilai seberapa ikhlasnya kita. Oleh itu, kami mengajarkan kepada para pedagang, ayo kita berinfak. Iya. Kalau memang belum sanggup atau belum sampai batas nisab, silahkan berinfak dan sedekah. Insya Allah nanti yang tercatat itu di mata Allah akan tercatat itu, Bu. Amin. Kami ajarkan kepada para pedagang. Terus satu lagi ya, nanti di acara festival itu para teman-teman UMKM juga kami berdayakan gitu loh. Jadi segala kebutuhan panitia seperti snack, seperti nasi kotak, nanti kami akan memesan dengan teman-teman UMKM. Jadi kami tidak hanya mementingkan dari segi jumlah UMKM yang istilahnya ikut dalam festival, tetapi kami juga ikut berpartisipasi untuk mendukung mereka bagaimana istilahnya ada pendapatan lah di acara tersebut. Dan juga peserta-peserta nanti di di acara festival juga kami berikan kupon nanti, Bu. Ada buat panitia, ada buat peserta gitu loh, Bu. Ya, jalan sehat, ya betul. Jalan sehat, ya ini perlu kami sampaikan. Jalan sehat ini kami sifatnya ada pungutan yang namanya infak gitu loh, Bu. Infak ini ya, infak ini 10.000, nanti masyarakat akan dapat tiket berupa yang ya, dilekatkan di gelang. Nah, di dalam gelang itu nanti ada nomor urut ya, yang mana nomor ini akan diundi. Diundi akan mendapat hadiah. Hadiah ini bukan dari uang yang dikumpulkan, uang yang dikumpulkan dari uang tiket, tetapi dari sponsor. Alhamdulillah dari Mandiri, dari PT Timah, terus dari Pak Darman Sahusen, banyak, Bu, dari dari anggota-anggota dewan kita pun ada juga nyumbang untuk ini ya. Banyak sponsornya. Jadi dari dana-dana itulah kami belikan untuk door prize-nya nanti insya Allah hari Minggu pagi ya. Hari Minggu pagi nih, catat nih, hari Minggu pagi nih kita startnya mulai jam 6. Jam 6 sampai jam 7 pagi, dan di acara itu juga nanti ada lelang barang. Ya, mungkin para pemirsa yang punya barang-barang yang masih layak di rumah, tetapi istilah kata orang Belitung nyempit-nyempit di rumah ya, menemui rumah, mendingan disumbang ya lah ke Basnas, nah, disedekahkan ke Basnas. Kini kami apa namanya? Preloved. Nah, kalau ada barang seperti itu sumbangan ke Basnas, kini kami lelang. Hasil dari lelang itu adalah untuk membantu
infak operasional kegiatan Basnas, yang mana memang kami sangat butuh sekali infak operasional ini untuk menunjang kegiatan sehari-hari kami, untuk survei, untuk mengantar pasien, dan untuk segala macam berkaitan dengan masyarakat. Itu Bu Tanti acara kami nanti ya. Kami harap kepada masyarakat, ayo kita meriahkan Festival Basnas ini. Ada berbagai macam acara yang seru, ada nikah massal, ada jalan santai, ada talk show, ada santripreneur gitu. Nah, untuk pendaftaran mungkin sampai besok terakhir gitu loh. Nikah masal Nikah massal atau top. Siapa yang ikut? Ikut meramaikan aja. Untuk meramaikan. karena memang nikah masal itu kan tetap kita mengacu ke KUA, Pak. Iya. Jadi di KUA itu memang artinya untuk menyusun laporannya itu udah tertutup. Iya, itunya ya, syarat-syaratnya harus terpenuhi. Oke, Kak Rufa ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin. Iya. Paling ini ya, karena ini juga pertama kalinya untuk pemilihan duta zakat ya, berhubung karena Rofa koordinator acara, jadi agak fokus terkait pemilihan duta zakat sekolah. Mohon dukungannya untuk pemirsa terhadap para finalis yang nantinya mereka insya Allah akan tampil juga di malam puncaknya, yaitu tanggal 7 November. 7 November. Jadi hari Jumat ya, malam pertama hari Jumat itu di Tanjung Pendam, di panggung utamanya insya Allah. Mereka akan menampilkan drama juga katanya. Dari merekanya sendiri. Dari mereka sendiri. Iya, dari mereka sendiri. Oke. Sedadakan Jadi itu ada hiburan ada juga. gitu. Jadi walaupun mendadak, tapi Mendadak. mereka bisa ternyata menyajikan gitu ya penampilan talenta untuk menghibur. Mungkin kalau boleh tolong tidak berekspektasi tinggi, tapi ketika nanti sudah dihadirkan gitu ya, sudah mereka menampilkan sesuatu dan mereka perform, itu tolong diapresiasi setinggi-tingginya karena gitu, karena tadi dengan waktu sesingkat itu, pembekalan hanya 2 hari, mereka mampu untuk meningkatkan literasi zakatnya. Dan dari sini pun Rafa juga belajar ya gitu ya, ternyata dari Basnas sendiri gitu, itu ada yang namanya indeks literasi zakat gitu, bahwa pemahaman zakat itu bukan hanya sekadar tahu zakat itu penting gitu, tapi juga tahu bagaimana perhitungannya, misalnya tahu wajib zakat seperti apa gitu dan lain-lain. Dan mereka dalam 2 hari ini tuh belajar hal itu lebih jauh tadi, satu langkah menuju 1000 harapan gitu kan. Nah, iya, jadi mohon untuk diapresiasi adik-adik kita yang sekarang ini sedang berusaha berkontribusi di jalur zakat ini gitu kan, didukung dan bisa ajak siapapun gitu, apalagi kalau misalnya ternyata ada alumni sekolahnya mungkin gitu kan, atau bapak ibu guru dan lain-lain, kawan-kawannya, teman-temannya nanti yang akan menampilkan yang terbaik gitu ya. Nanti juga akan ada tanya jawab juga dengan dewan juri terkait info pembekalan mereka gitu, literasi zakat mereka, akan ada tanya jawab juga. Di tanggal 7 ini dari 24 akan diseleksi menjadi 10 besar, kemudian akan ditentukan 3 besar. Nah, nanti 3 besarnya itu akan ditentukan urutan 1 sampai 3-nya itu di tanggal 9. Begitu juga dengan duta zakat favorit, yang favorit putra dan putri, itu jadinya akan diumumkan di tanggal 9 juga. Jadi sampai tanggal 9 itu masih boleh untuk follow dulu Duta Zakat Belitung, terus tadi di Instagram. Ya berhubung kalau anak Gen Z itu sekarang punya Instagram ya Bapak Ibu ya gitu ya, di Instagram. Iya, tadi boleh kalau boleh kalau misalnya mau di-share ke platform lain gitu ya terkait mereka, silakan dukung finalis-finalis ini gitu kan, favorit terserah, silakan dipilih gitu ya siapa yang menurut Bapak Ibu favorit gitu. Nanti insya Allah nanti mereka akan akan diseleksi, dan untuk interaksi terbanyak, interaksi itu tadi ya komennya, like-nya gitu, share dan lain-lainnya, akan menjadi duta zakat favorit putra dan favorit putri. Jadi mereka ibaratnya gelar duta zakat sekolahnya udah dapet nih, tinggal ada tambahan gelar sedikit lah gitu ya, kayak terbaik putra gitu ya, misalnya dengan terbaik dan lain sebagainya gitu. Terbaik 1, 2, 3 dan juga favorit putra dan favorit putri. Mohon dukungannya untuk adik-adik kita tercinta itu. Sekian dari Pak. Ya, terakhir dari saya selaku Ketua Basnas, harapan saya dan teman-teman yang ada di Basnas Kabupaten Belitung dengan acara Festival Basnas 2025 ini di Kabupaten Belitung, sesuai dengan tema yang kita usung, 1 langkah 1000 harapan, akan memberikan harapan-harapan baru ya kepada masyarakat Belitung khususnya, baik itu pengenalan zakat, baik itu pengenalan adat budaya Belitung, baik itu perbantuan modal untuk UMKM, pendidikan di teman-teman di santri, teman-teman di pondok, dan hal lain-lainnya kami akan berikan buat masyarakat Belitung. Maka dari itu ya, ayo kita
ramai-ramai ke Tanjung Pendam ini tanggal 7 sampai tanggal 9. Ya, akan banyak acara-acara yang seru di sana, akan banyak tentunya kuliner-kuliner yang seru juga gitu. Nah, akan banyak yang paling menarik nanti akan ada nikah masal. Budaya Belitung akan kita tampilkan gitu. Itu aja. Nikah masal. Malam Minggu nikah masal gitu. Jangan mau. Apa ikut ya? Jadi panitianya. Terbang. Baik, Pak Noval ada mungkin? Udah cukup. Pemirsa, alhamdulillah tadi udah tersampaikan semuanya apa yang ingin disampaikan ke pemirsa, dan yang paling utama itu datang. Yuk ramaikan belanja gitu ya. Harus belanja ya, harus belanja. Habis belanja baru berbagi. Berbagi ini yang jadi motonya di Basnas ya. Mudah-mudahan satu langkah ini menjadi 1000 harapan untuk kita semua. Kedai Pak Itam hanya sebagai pemantik agar kampung kita semakin asik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.